Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan dari saya Muhammad Ali, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025. LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 246 01 02 397. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan model pembelajaran problem-based learning. Mari selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Oke, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran SKI ya. Mudah-mudahan hari ini anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka Bapak di sini minta kepada anak Bapak untuk memimpin doa. Silakan untuk memimpin doa. Siap. Bil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bil Islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah zidni ilma warzuqni fahman rahmatika ya Pelajaran Bapak akan memeriksa kehadiran anak Bapak dulu ya. Oke. Vivi Jalia Putri, Panji Rizky Herdiana Baiti, Dimas Rigana, Ahmad Darus Solihin. Baik. Anak Bapak semuanya kelihatan hadir dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak Bapak semuanya, hari ini kita sebelum mempelajari pelajaran SKI, kita semua harus semangat dulu ya. Oke? Semangat semuanya? Oke, kita tepuk semangat dulu biar kita semakin semangat ya. Tepuk semangat. Semangat! Ore! Bagus ya. Anak Bapak, untuk menumbuhkan cinta kita kepada tanah air, ya, mencintai tanah air kita Indonesia. Sayang nggak sama Indonesia? Sayang. Kalau kamu sayang, maka kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Semua padamu kami berjanji
padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Anak semua ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, betul? Betul? Iya. Apakah ada Bapak masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Nah, sekarang Bapak mau tanya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu kan seorang raja yang adil dan bijaksana, arif lagi perkasa, kemudian rasa toleransinya, kasih sayangnya kepada sesama sangat begitu tinggi ya. Anak Bapak semua, siapa yang tahu bagaimana cara Salahuddin memperlakukan orang-orang setelah selesai peperangan di waktu perang salib? Siapa yang tahu? Oke, jawab. Memperlakukan musuh-musuhnya dengan baik dan tidak penuh belas kasih dan tidak membelah dengan kita perang. Iya, tepuk tangan. Betul ya. Jadi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu merupakan orang yang raja yang sangat sayang. Walaupun dia menjadi seorang pemenang, tetapi dia tidak menghantam lawannya, tetapi dia penuh dengan kasih sayang. Ya anak Bapak ya. Nah, anak Bapak semuanya, hari ini kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu kita adalah siswa mampu menganalisis kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, mengambil inspirasi darinya untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan negara. Dan siswa bisa mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Artinya hari ini kita akan belajar toleransi. Anak Bapak pernah toleransi enggak? Pernah enggak? Kemarin ada cerita, nak. Ada seorang di Jakarta, dia ketika itu sedang belajar, sedang ujian, ada orang non-muslim sedang ujian. Nah, sedangkan kakak kelasnya itu azan. Maka ketika disuruh oleh kepemimpinan dan sikap serta toleransi dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengapa Salahuddin memberi kebebasan beribadah kepada penduduk Kristen. Padahal orang perang salib waktu itu ketika berperang mereka menghabisi orang-orang yang berada di negeri Yerusalem. Tetapi ketika Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi masuk, tidak berlaku hal yang demikian. Ya kan? Nah, inilah contohnya ya. Ini adalah tanda sebuah cerita kemarin toleransi. itu ketika Kamu pernah ke Jakarta? anak Tak satu SMP orang ya, dulu. mereka Mana tuh yang beribadah. namanya Masjid Nah, Istiqlal? yang Coba, muslim ini tunjukkan bersama sama Bapak yang ke depan. Nasrani. Nah, ketika azan berkumandang, itu isi mungkin Iya, tidak betul. mempunyai Tepuk sejadah. tangan ya. Maka ketika itu Masjid si Istiqlal di Nasrani depannya yang apa ini? kawannya Katedral. memberikan baju Artinya jaketnya kepada ada Muslim, si yang ada Muslim. Kristen. Lalu dia pun melaksanakan sholat. Tetapi Dengan apa? Catatan bahwa ada nggak tadi ribut kira-kira? dia memberikan Nah, bajunya disinilah untuk letak memberikan sejadah. artinya Nah, orang inilah yang Indonesia disebut dengan toleransi, adalah ya. saling toleransi. Oke, paham semuanya? Terima kasih nak ya. Salahuddin Al-Ayyubi memberi kebebasan kepada Yahudi, Kristiani untuk beribadah. Ini di mana ini? Di Palestina. Bayangkan di Palestina. Ketika itu perang salib dimenangkan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Tetapi dia tidak menghantam orang-orang
dan membunuh orang-orang yang memang tidak bersalah. Ketika mereka menyerah dengan baik-baik, maka juga diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Baik anak bapak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu yang lalu, yaitu kita akan menganalisis bagaimana sikap toleransi daripada Salahuddin Al-Ayyubi terhadap orang-orang yang berada di negeri Yerusalem, ya. Oke, silakan kita akan menonton video ini. Kalian simak sebaik-baiknya karena nanti dari sini kita akan menyelesaikan lembaran-lembaran kerja yang akan kita kerjakan nantinya, ya. Silakan. Kebencanaan dan kepuasan di dalam sejarah umat manusia selama perang salib diperkirakan 1 juta orang tewas, di mana negara dan Timur Buddha dan Kristen Eropa yang berkata pada pasukannya, bagaimana mungkin seorang raja berjalan kaki bersama prajuritnya? Pergilah, ambil udara ini, berikan kepadanya. Seorang laki-laki sehebat dia tidak seharusnya berada di tempat ini dengan berjalan kaki. Karena itu dicatat dalam salah satu karakter yang pemurah dari sosok Salahuddin. Bahkan kepada musuhnya sekalipun, ia telah berbaik hati. Walaupun ia sedang menang dan di atas angin, Salahuddin tetap berlaku diri dan menghormati lawan-lawannya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, namanya telah tercatat, dikenal dengan pejuang muslim yang memiliki jiwa patriotis bertahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Ia bernama asli Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Ayahnya adalah Najmuddin, masih keturunan suku Kurdi, dan menjadi pengelola kastil itu. Setelah kelahiran Salahuddin, keluarga Najmuddin bertolak ke Mosul akibat adanya konflik di dalam kastil. Sesampainya di Mosul, keluarga Najm bertemu dan membantu keluarga Zani, yaitu penguasa Arab yang sedang berupaya menyatukan daerah-daerah Muslim yang terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan seperti Suria, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zani pada akhirnya berhasil menguasai Suria. Selanjutnya Zani bersiap untuk menghadapi sebuah tentara salib dari Eropa yang telah mulai memasuki wilayah Palestina. Zani bersama saudaranya yang bernama Nuruddin menjadi mentor bagi Salahuddin kecil yang mulai tumbuh berkembang di dalam lingkungan keluarga ksatria. Sejak kecil sudah 1175 Nuruddin mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Mesir. Biar ditengokkan video yang oleh Balian, Salahuddin terdiam. Ia menatap kerajaan Balian. Ia kemungkinan mengaku saudara perempuannya telah dipantai oleh pasukan salib tanpa alasan yang jelas. Kemudian Salahuddin menjawab, saya akan menepati janji saya, insya Allah, karena saya adalah Salahuddin. Saya bukan seperti orang-orang Anda. Saya bukan pasukan salib. Maksud Salahuddin adalah tentara Islam bukanlah pengkhianat, bukanlah orang-orang kejam dan suka menumpahkan darah seperti pasukan salib. Pada tanggal 27 Rajab tahun 500 memberikan kebijakan dan sikap adil sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Masjidil Aqsa dan Masjid Umar bin Khattab. Salahuddin Al-Ayyubi tidak memiliki sisa harta. Ia hanya memiliki selembar kain kafan. baik anak bapak semua, ya. Tadi sudah menonton videonya kan? Sudah, alhamdulillah, ya. Anak bapak, ya, coba tadi kalian sudah menonton video. Itu tadi video siapa? Siapa tokoh yang berada di dalam video tersebut? Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Coba bagaimana tadi penderitaannya? Siapa tadi yang dibunuh? Saudari perempuannya. Tetapi dia tidak balas. Tetapi orang-orang yang di Yerusalem tadi masih tetap diberikan kesempatan untuk hidup. Orang Nasrani, orang Yahudi masih diberikan tempat Sekarang coba kamu lihat dulu. Orang Israel disarang. Israel menyerang orang Muslim Palestina. Israel menyerang Nasrani Palestina. Padahal itu adalah di kota yang dimana dulu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi memimpin suatu kerajaan yang disebut dengan dinasti Ayyubiyah. Baik anak-anak bapak semuanya, ya. Tadi setelah kita nonton video, maka kalian hari ini tugasnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang dimana kalian bisa jawab sendiri nanti dan berdiskusikan dengan teman untuk dipresentasikan. Kemudian yang pertanyaan tadi di sini kalian, ya ini dia, ya. Kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di
depan monitor ini. Bagaimana strategi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ketika menghadapi tentara salib dalam mempertahankan Yerusalem. Serta apa pelajaran yang bisa kita ambil. Paham? Bapak bagikan dalam kelompok, kalian akan mencari jawaban ini. Coba bayangkan, ketika kalian adalah seorang pemimpin suatu komunitas yang terdiri dari berbagai agama dan latar belakang, tiba-tiba terjadi konflik antar kelompok. Apa yang akan kalian lakukan? Kaitkan dengan seperti laku oleh Salahuddin. Nanti presentasi satu-satu ke depan. Ya, kalian sudah Bapak bagi kelompok. Kalian cari jawabannya adalah yaitu bagaimana ketika kalian menjadi seorang pemimpin yang kita kaitkan dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ya. Gimana? Apa yang kurang? Analisis yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, anak-anak Bapak semuanya ya, karena sudah siap menganalisis, Bapak akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya, dibacakan ke depan, ya. Baik, kita persilakan untuk kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Strategi Salahuddin Al-Ayyubi adalah menyusun rencana perang dengan baik dan tidak terburu-buru, menyatukan umat Islam dulu sebelum melawan musuh, saat merebut Yerusalem tidak membalas dendam, tapi memberi keamanan untuk semua. Pelajaran untuk kita sekarang adalah jangan mudah marah dan balas dendam. Jadi pemimpin yang harus adil dan peduli, dan toleransi itu penting. Kita harus saling menghormati meski berbeda. Alhamdulillah, itu tadi sudah kelompok 1. Maka kita lanjutkan kepada kelompok 3 ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berhasil menyatukan umat Islam yang sebelumnya terpecah. Ya, tahu betapa pentingnya persatuan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Nomor 2, serangan terencana dan tidak tergesa-gesa saat berperang melawan tentara salib. Nilai-nilai Bapak, itulah tadi kita sudah dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Strategi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin menyatukan umat Islam agar tidak terpecah belah. Ia menyerang tentara salib dengan rencana yang baik dan tidak terburu-buru. Saat merebut Yerusalem, ia tidak balas dendam, tapi justru melindungi semua orang termasuk umat Kristen. Pelajaran untuk kita sekarang, kita harus bersatu dan saling membantu. Jangan mudah emosi, tapi pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Maafkan musuh, jangan suka balas dendam. Jadi pemimpin yang adil, sabar, dan peduli pada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia tahu betapa pentingnya persatuan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. 2. Serangan terencana dan tidak tergesa-gesa. Saat berperang melawan tentara salib, Salahuddin tidak terburu-buru. Ia merencanakan setiap langkahnya dengan hati-hati agar bisa menang tanpa merugi. Maksud umat Kristen yang tinggal di sana supaya mereka aman.
Baik, anak-anak Bapak semua, tadi kita sudah melakukan namanya pembelajaran yang begitu optimal ya. Kalian sudah belajar dan menghasilkan diskusi, dan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan untuk kita bersama. Baik, sebagai penguatan untuk kita semua bahwasanya pemenang bukanlah dia orang yang kuat dan begitu kuat, tetapi pemenang adalah orang yang bisa memberikan kasih sayang. Artinya adalah bin Yusuf Al-Ayyubi ya. Kemudian belas kasih dan perlindungan, kepedulian Salahuddin pada tawanan perang dan minoritas. Kemudian musyawarah dan diplomatis. Artinya, ketika kalian mengalami yang namanya permasalahan, maka kalian harus duduk bermusyawarah. Ada dilakukan seperti itu, nak? Nah, kalau kalian bermusyawarah, maka akan mendapatkan namanya hasil yang lebih bagus daripada kita tidak bermusyawarah. Itulah yang dicontohkan oleh Salahuddin. Kemudian keadilan dan empati, yaitu perlakuan adil tanpa memandang suku dan agama. Setelah Bapak berikan penjelasan, coba anak Bapak memberikan penjelasan sedikit saja tentang pembelajaran kita hari ini, yang dimana kita sudah menonton video, kita sudah menghasilkan diskusi, kemudian coba dibuat kesimpulan yang untuk kita ingat bersama-sama. Coba silakan. Pemimpin sejati bukan yang ditakuti, tetapi yang dihormati karena keadilan dan kasih sayangnya. Teladan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, tepuk tangan. Artinya, pemimpin yang hebat itu bukanlah yang ditakuti, tetapi pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang punya rasa keadilan untuk orang-orang yang berada di bawah perlindungannya. Dari hari ini tentang toleransi, maka nilai-nilai ini semua tidak boleh hanya diingat semata, tetapi untuk dilaksanakan. Artinya kita harus melaksanakan semua teladan yang telah kita ambil daripada Raja Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Baik, anak Bapak semua, jadi pembelajaran hari ini akan kita teruskan bukan hanya sebagai ingatan semata, tetapi minggu depan kita akan melaksanakan kampanye. Artinya kita ini adalah generasi penerus yang bisa mengikuti gaya dan teladan kita, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Apakah kalian semua siap bersedia untuk menjadi duta Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Siap? Takbir! 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 Anak-anak Bapak semua, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini, tentang toleransi ini, bisa memberikan kita semua hidayah dan inayah sehingga untuk bisa menjadi teladan kita. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada ketua silakan pimpin penutup doa. Sikap, mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Tepuk tangan dulu. Ya.